Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purwoman The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat, bahagia, dan dompetnya nggak tipis ya. Kali ini kita akan meneruskan lagi merangkum spoiler Renegade Immortal episode 351 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Sama seperti jari lelaki tua berjubah hitam itu hendak menyentuh permukaan air, cahaya biru menyilaukan tiba-tiba meledak dari dasar sumur. Dalam sekejap, cahaya itu memenuhi air dan menabrak jari tersebut. Tidak ada suara, hanya riak yang menyebar lebar dan gelombang kejut yang membuat jubah hitam lelaki tua itu berkibar. Dari dalam cahaya biru, suara tenang seorang wanita berkata, "Aku bisa mengabaikan tanda memancing bulan di dalam sumur yang kau tinggalkan padanya. Tapi jika kau membunuhnya, maka..." Ia berhenti sejenak sebelum menegaskan, "Aku akan turun tangan." Lelaki berjubah hitam menyempitkan mata dan bersuara serak, "Kau bukan orang tua itu." Cahaya biru menjawab tenang, "Aku bisa membuat lukamu jauh lebih parah bila aku mau." Lelaki itu terdiam lama. Setelah menghela nafas, ia berkata, "Kita memiliki perjanjian." Cahaya biru menjawab, "Waktu itu kau meminta aku bertindak, dan aku sudah bertindak. Dan jangan lupa, kau ingin tubuh istrimu kembali. Kau adalah salah satu dari 5 penguasa sistem bintang kuno." Suara itu terhenti sejenak, lalu terdengar sangat letih. "Aku juga seorang ayah." Keheningan turun, hanya suara lilin yang meleleh terdengar samar. Akhirnya, lelaki berjubah hitam itu berbalik dan berkata pelan, "Untuk kali ini saja." Ia melangkah masuk ke kedalaman istana, sementara cahaya biru dalam sumur perlahan memudar. Beberapa saat kemudian, suara wanita itu kembali bergema dari dalam cahaya biru di sumur. "Rekan kultivator, dapatkah kau membantu aku?" Namun, langkah Wang Lin sama sekali tidak terhenti. Seolah ia tidak mendengar suara itu. Tubuhnya berubah menjadi cahaya dan masuk ke dalam celah menuju makam Orde Kuno. Wang Lin tidak pernah menolong seseorang hanya karena penasaran. Wanita yang menyamar sebagai sarjana parubaya tadi mampu memaksa dirinya sampai di titik itu. Jelas kultivasinya bukan main. Bahkan jika ia menawarkan keuntungan besar, Wang Lin tetap akan pergi. Pikirannya kini sangat jernih. Namun kejernihan itu justru membuatnya waspada. Seakan ada kekuatan lain yang perlahan mempengaruhi tindakannya. Karena itu, ia mengabaikan seruan wanita itu sepenuhnya. Sarjana parubaya tersebut mengerutkan kening. Makam Orde Kuno hanya berjarak 1000 kaki. Namun bahkan dengan seluruh harta dan kekuatannya, ia tidak bisa maju lebih jauh. "Aku tak bisa memasuki makam Orde Kuno dengan tubuh asliku," gumamnya. Pemuda itu tak memiliki tanda di alisnya. Identitasnya di luar dugaanku. Selain cacingan Tuosen, pasti ada dewa kuno lain yang membunuh avatar adik perempuan muda ketujuh. Ia membentuk segel, 9 patung di sekelilingnya memancarkan cahaya kuat. Cahaya itu menyelimuti tubuhnya hingga terbentuk sosok baru. Seorang wanita muncul dari dalam cahaya, cantik, rambut panjang menjuntai, jubah putih tipis transparan melilit tubuhnya. 9 berkas cahaya berputar di dalam tubuhnya. Begitu ia melangkah, kabut langsung menerobos tubuhnya. Sebuah tanda samar muncul di alisnya. Ia pun memasuki celah makam Orde Kuno. Cahaya patung-patung padam. Wajah sarjana parubaya itu memucat. Ia mundur cepat sambil bergumam, "Aku hanya bisa mengirim perwujudan rohku." Ada tanda memancing bulan di dalam sumur, dalam tubuh dewa kuno kecil itu. Selain dia, tidak ada orang lain yang bisa menggunakan mantra itu. Ia menyebut para saudari senior satu persatu, yang hilang, yang bekerja sama dengan pihak lain, yang mencuri tubuh tertentu, yang mengikuti Master Dao Mimpi Biru. "Jika aku tidak menemukan teman sekutu, aku akan ditinggalkan." Sarjana itu hendak keluar dari kabut ketika tiba-tiba berhenti. Kabut menggulung hebat, sebuah raungan gila menghantam dari jauh, membawa aura menindas yang membuat dunia gemetar. Suara mengamuk bercampur tawa menggoda terdengar. "Meskipun kau tidak memanggilku, aku tetap akan datang. Dasar wanita, diam, tutup mulut." Lalu tawa menggoda itu menyusul. "Semakin gila kau, semakin aku menyukaimu. Kau jauh lebih menggairahkan daripada penguasa surgawi yang menyedihkan itu." Sebuah sosok raksasa sebesar planet muncul dari kabut, lalu menyusut cepat. Itu adalah Tuosen. Matanya merah menggila, ekspresi ganas. Langkahnya seperti badai tirani. Ia melesat melewati sarjana parubaya itu. Dari alis Tuosen, suara menggoda kembali terdengar. "Elder ketiga, bahkan kau tidak bisa masuk makam Orde Kuno." Sarjana itu mendengus dingin dan menjauh. Namun suara menggoda itu memukul balik. "Aku memang tidak sesuci gadis suci sekte Dao Langit itu. Tapi kau yang dibesarkan sebagai tungku penguasa surgawi, bahkan sampai hari ini masih perawan. Sayang sekali, benda tua itu tak sempat menikmatinya.
Aku penasaran siapa yang akan mendapat kehormatannya. Suara itu lenyap bersama Tuosan. Sarjana berjubah putih itu menatap tajam lalu pergi. Begitu memasuki celah makam kuno, Wang Lin merasakan kekuatan teleportasi yang besar. Sebelum pandangannya menyesuaikan diri, ia sudah mundur puluhan kaki. Cahaya perlindungan mengelilinginya. Sebuah serangan kuat tiba-tiba menghantam perisai bayangannya dan terpental kembali. Seseorang merintih dan terpental jauh. Kini Wang Lin melihat jelas seorang pria berjubah dawi separuh baya, wajah pucat dan darah di mulutnya. Dialah penyerang barusan. Di langit, puluhan kultivator menatap terkejut. Namun begitu tatapan Wang Lin menyapu mereka, semuanya mundur spontan. Dunia makam orde kuno tampak ganjil. Langit redup, tanah dipenuhi kabut tebal seperti lautan putih. Sesekali lubang hitam raksasa muncul, seolah ingin menelan dunia. Platform-platform layang memenuhi udara, namun kekuatan misterius menghalangi siapapun untuk mendekatinya. Aroma darah menggantung kuat di udara. Wang Lin segera memahami. Para kultivator di sini membentuk kelompok untuk menyergap pendatang baru dan merampas harta mereka. Ada ratusan kultivator di wilayah itu, namun tempatnya begitu luas sehingga tetap terasa sunyi, juga mematikan. Wang Lin selalu tegas dalam mengambil keputusan. Mana mungkin ia membiarkan seseorang yang berani menyerangnya saat pertama memasuki area ini. Makam orde kuno sudah sangat berbahaya, dan di tempat seperti ini hanya kekuatan yang berbicara. Jika ia menunjukkan sedikit saja kelemahan, orang-orang di sekitarnya akan langsung menerkam. Karena itu, ia harus ganas untuk memperlihatkan kekuatannya. Mata Wang Lin berkilat dingin ketika melihat pria parubaya yang mundur. Ia melangkah maju dengan kaki kanannya, tubuhnya melesat seperti meteor. Pria parubaya itu hanya berada pada tahap Heaven's Black ketiga. Ketika ia menyerang secara menyelinap tadi, ia sangat yakin akan berhasil. Siapapun yang tersedot masuk ke sini biasanya akan linglung dan panik sesaat. Momen itu lebih dari cukup untuk membunuh seseorang atau melukainya dengan fatal. Setelah terluka, semua kultivator di sekeliling akan menyerang bersama. Mereka memiliki kesepakatan untuk saling membantu sampai bertemu musuh yang benar-benar kuat. Kultivator tahap ketiga memang mungkin terseret masuk, tetapi itu jarang, dan mereka tak akan melewatkan kesempatan merebut harta hanya karena takut satu kultivator kuat. Namun, pria parubaya itu tidak pernah menyangka bahwa Wang Lin, meski bukan tahap ketiga, masuk ke tempat ini bukan karena tersedot, tetapi karena pilihan sendiri. Ia tidak panik, tidak linglung. Akibatnya, serangan menyelinap itu memantul kembali. Pria itu terpental, memuntahkan darah, kulit kepalanya mati rasa, pikirannya kacau. Ketika melihat tatapan membunuh Wang Lin, wajah pria itu memucat. Ia menggigit giginya dan memilih melarikan diri ke arah kabut di bawah. Reaksinya cepat, ia memang seseorang yang telah melewati banyak pertempuran. Ia tahu betul dari kekuatan yang diperlihatkan Wang Lin, tidak ada jalan untuk melarikan diri. Karena itu, ia memilih satu-satunya kemungkinan, menyelam ke dalam kabut misterius. Memasuki kabut mungkin berarti mati, namun tidak masuk kabut pasti mati. Keputusan yang mudah tetapi juga menyakitkan. Wang Lin berubah menjadi cahaya dan mengejarnya. Pria itu melihat Wang Lin semakin dekat, sedikit kegilaan muncul di matanya. Ia menepuk dadanya, mengeluarkan seteguk darah, dan mengaktifkan jurus pelarian darah. Tubuhnya melompat turun ke kabut, tepat saat ia hampir mencapai batas aman. Ada juga nyalinya, pikir Wang Lin cepat. Keputusan pria itu memang tegas dan layak untuk kultivasi tahap ketiga. Namun, ia telah menyerang orang yang salah, dan kini harus menanggung akibatnya. Wang Lin tidak mengungkapkan jurus hentikan atau pedang darahnya. Jurus-jurus seperti itu bukan sesuatu yang bisa ia tunjukkan sembarangan. Tangan kanannya terangkat, lalu dia menghantam pria itu tepat sebelum pria itu masuk ke dalam kabut. Langit dan bumi bergetar, jejak telapak roh perang muncul. Getaran itu langsung menarik perhatian para kultivator di sekitar. Sebuah telapak tangan ilusi raksasa muncul dari udara dan menghantam pria parubaya itu dengan kecepatan tak terlukiskan. Pria itu baru saja menembus kabut ketika merasakan dunia berguncang. Kabut bergejolak seperti badai. Kekuatan yang terasa seperti jatuhnya langit langsung menimpanya. Telapak tangan itu menembus kabut, menciptakan lubang raksasa. Jeritan sengsara terdengar, namun langsung tertelan oleh gemuruh. Pria parubaya itu hancur seketika, meninggalkan kabut darah dan jiwa asal yang menghilang. Hanya dengan satu tebasan tangan, Wang Lin mengakhiri hidupnya. Lubang di kabut mulai memulih, namun masih terlihat jelas oleh para kultivator yang menyaksikan. Tak ada ketakutan pada wajah mereka, tetapi sikap mereka langsung berubah, jauh lebih berhati-hati. Beberapa dari mereka memandang Wang Lin sambil mengerutkan kening. Wajah pemuda itu terasa familiar, seolah mereka pernah melihatnya sebelumnya. Di balik salah satu platform mengambang, seorang gadis berjubah merah memperhatikan dari kejauhan. Wajahnya malu-malu. Ia adalah wanita dari klan pemusnahan segel, wanita yang hanya memiliki satu kehidupan tersisa. Ia telah terpisah dari pria kekar klan serigala surgawi. Keduanya ditarik ke area yang berbeda,
Namun kebetulan gadis itu ditempatkan di wilayah yang sama dengan Wang Lin. Wang Lin melangkah maju menuju platform setinggi 10.000 kaki di depannya. Di atasnya terdapat kepala raksasa. Matanya terbuka lebar, dipenuhi amarah dan ketidakinginan. Di antara alisnya terdapat lubang darah besar, tanda di sana telah dicabut. Tanpa perlu melihat lebih jauh, Wang Lin tahu kepala ini milik seorang dewa kuno. Di depan kepala itu, sebuah bendera setinggi 30 kaki berdiri tertancap. Tidak ada tanda kehidupan darinya. Begitu Wang Lin mendekat, ia merasakan kekuatan penolak. Sebuah kekuatan pelindung mencegah siapapun masuk ke platform itu. Saat ia meneliti, cahaya berkedip di langit. Seseorang diteleportasi ke dunia ini. Melihat penyerang Wang Lin mati seketika, para kultivator yang tadinya ingin menyerang kini menjadi ragu. Sosok wanita berjubah putih muncul, rambut hitamnya terurai indah hingga ke pinggang, wajahnya cantik namun sangat dingin. Penampilannya membuat pupil Wang Lin mengecil. Ia terlihat sangat mirip dengan sarjana paruh baya yang ditemuinya di luar retakan. Wanita itu juga menatap Wang Lin. Ketika tatapan mereka bertemu, perubahan besar terjadi di dalam makam Orde Kuno. Langit bergetar, suara raungan bergema dari kejauhan. Kabut yang menutupi tanah menggulung dahsyat, seolah ribuan naga bangkit dari kedalaman. Seluruh dunia seperti ruang rahasia yang pintunya tiba-tiba ditutup, sempit dan menyesakkan. Di luar sana, retakan menuju makam Orde Kuno menyusut cepat dan lenyap tanpa jejak. Hanya kabut pekat yang tersisa. Makam Orde Kuno ditutup. Saat retakan tertutup, Wang Lin langsung merasakan bahaya besar. Sebuah kolom kabut melonjak dari bawah. Seorang kultivator terlambat menghindar dan tersambar. Ia menjerit ngeri ketika tanda nomor di alisnya tercabut dan terbang keluar. Huru-hara terjadi. Beberapa platform mengambang kehilangan kekuatan pelindung mereka. Ada 99 platform seperti itu. Lebih dari selusin kolom kabut naik ke langit. Dari jeritan demi jeritan terdengar ketika tanda nomor para kultivator tercabut paksa. Kolom kabut juga muncul tepat di bawah Wang Lin, hanya berjarak kurang dari 100 kaki. Tanpa ragu, Wang Lin melompat ke platform terdekat yang pelindungnya telah lenyap. Kolom kabut menghantam tepi platform namun tidak menyentuhnya. Namun Wang Lin tidak sendirian dalam kecerdasannya. Begitu ia melompat, ratusan kultivator lain berlomba mencari platform yang aman. Namun hanya ada 99 platform tanpa pelindung. Sementara sisanya masih tertutup oleh kekuatan penolak. Beberapa platform didatangi 2 orang sekaligus, dan itu adalah kesalahan fatal. Sebuah kolom kabut selebar 10.000 kaki muncul, menelan seluruh platform beserta kepala iblis kuno di atasnya, dan kedua kultivator tersebut lenyap tanpa sisa. Kekuatan ini dapat memusnahkan siapapun, bahkan kultivator tahap ketiga sekalipun. Kepanikan melanda, lebih dari 50 platform didatangi 2 orang secara bersamaan, dan semuanya dimusnahkan oleh kolom kabut raksasa. Adegan itu membuat semua kultivator membeku ketakutan. Mata Wang Lin menyipit, ia segera membentuk segel, melambaikan tangan, dan aura kuat menyelimuti platformnya, mencegah siapapun masuk. Namun, masih ada sekitar 200 kultivator tersisa, dan hanya 43 platform aman yang tersisa. Jika mereka tidak mendapatkan platform, kabut akan membunuh mereka. Untuk hidup, mereka harus merebut dan mereka harus cepat. Jika 2 orang tiba bersamaan, keduanya akan mati tanpa pengecualian. Dalam sekejap, lebih dari 10 kultivator mencharging ke arah Wang Lin dengan mata merah penuh kegilaan. Hidup atau mati, ditentukan detik ini. Laut kabut di bawah mengaum dan kolom-kolom kabut terus menembus langit. Pembantaian terjadi di mana-mana, dan kini hanya tersisa 43 platform yang masih bertahan. Masing-masing telah diduduki 1 kultivator. Selain beberapa yang beruntung, siapapun yang berhasil menguasai platform sendirian adalah mereka yang benar-benar kuat dan kejam. Ada juga 5 atau 6 kultivator yang licik, meski belum paham situasi sepenuhnya. Mereka telah membantai semua orang di sekitar mereka lebih dulu sebelum merebut platform. Pada titik ini, situasinya jelas bagi semua. Yang ingin hidup harus menguasai platform sendirian. Mata kultivator yang tersisa memerah. Demi hidup, bahkan saudara sedarah pun harus dibunuh. Dalam sekejap, puluhan orang itu menyerbu ke 43 platform dengan kegilaan yang tak terkendali. Di tengah kekacauan, Wang Lin tidak punya waktu melihat siapa saja yang menempati 42 platform lainnya. Ia hanya fokus bertahan. Tangan kanannya membentuk segel dan cahaya turun, menciptakan tirai udara untuk memblokir lebih dari selusin orang yang bergegas ke arahnya. Di antara kelompok itu, yang paling kuat adalah laki tua tahap Heaven's Black keempat. Sisanya lebih lemah, namun bahkan yang paling lemah pun berada di akhir tahap Nirvana Cleanser. Meskipun tingkat kultivasi mereka tidak tinggi, kondisi hidup mati memaksa mereka mengerahkan seluruh potensi. Serangan datang dari segala arah. Mantra dan harta pusaka meledak tanpa henti ke arah tirai udara Wang Lin. Tirai itu bergetar keras, mulai terdistorsi, sementara para kultivator menyerang membabi buta, melepaskan seluruh teknik mereka. Wang Lin menghembuskan nafas dingin, sedikit niat membunuh melintas di matanya.
Tangan kanannya membentuk segel, sebuah telapak raksasa muncul, berputar, lalu berubah menjadi pusaran dahsyat. Gemuruh meledak dan sebagian besar dari belasan kultivator itu terpental, muntah darah saat terhempas ke belakang. Laut kabut kembali mengaum, kolom-kolom kabut muncul lebih banyak lagi, menyapu para kultivator yang tidak terlindungi platform. Bau darah memenuhi udara, jeritan menyebar ke seluruh dunia itu. Melihat hal itu, para kultivator tanpa platform menjadi semakin gila. Mereka menerjang platform apa saja seperti binatang liar. Setelah lebih dari setengah dari mereka mati, masih ada 9 orang yang kembali menyerbu Wang Lin. Mantra dan harta mereka melesat bagaikan hujan meteor. Tatapan Wang Lin mengeras, ia bergerak seperti kilat. Dalam sekejap, ia muncul di depan seorang pria paruh baya. Pria itu menatap dengan kebencian dan membuka mulut. Sebuah pedang kecil melesat keluar menuju Wang Lin. Pria ini berada pada Heaven's Black pertama, namun tangan Wang Lin lebih cepat, 2 jarinya menekan di antara alis pria itu. Energi asal meledak ke tubuhnya. Tubuhnya runtuh, jiwa asalnya hancur, dan ia berubah menjadi kabut darah yang langsung diserap Wang Lin. Semuanya terjadi dalam satu kedipan. Wang Lin menghindar dari pedang kecil itu, berkedip dan muncul di belakang lelaki tua berambut putih. Tanpa menunggu reaksi, telapak tangan kirinya mendarat di punggung lelaki tua itu. Tubuh lelaki itu bergetar, lalu meledak menjadi kabut darah, juga diserap Wang Lin. Wang Lin menjilat bibir, tubuhnya berkedip lagi. Kini ia muncul di samping seorang pemuda. Pemuda itu pucat ketakutan, ia mundur panik dan memuntahkan darah yang berubah menjadi tengkorak merah besar, mengaum hendak melahap Wang Lin. Namun Wang Lin justru menyerbu langsung. Cahaya misterius melintas di matanya, ia mengeluarkan raungan. Raungan itu mengalahkan seluruh suara di dunia, lebih keras daripada gemuruh kabut, lebih tajam daripada jeritan para kultivator. Tengkorak darah itu meledak seketika. Pemuda itu tidak sempat menghindar. Tubuhnya langsung luruh menjadi debu dan berubah menjadi kabut darah. Wang Lin telah membantai 3 orang dalam waktu sekejap, tetapi pembantaian belum usai. 6 orang tersisa, mereka melihat kematian mengerikan itu, tetapi mundur berarti mati. Mereka mengerang, memaksa tubuh mereka bergerak ke arah platform yang ditinggalkan Wang Lin. Orang-orang tolol yang mencari mati, kata Wang Lin dingin. Jika ke-6 itu pergi, ia tidak akan mengejar. Namun mereka memilih maju, dan itu berarti kematian tak terhindarkan. Wang Lin mengangkat tangan kanan, 3 kali ia menunjuk. Lebih dari 10 juta sinar energi pedang meledak dari tangannya, terbagi menjadi 3 hujan pedang yang mengejar 3 orang tercepat. Di antara mereka ada 2 pria dan 1 wanita. Sinar-sinar pedang terlalu cepat. Salah satu pria paruh baya berteriak, membungkukkan tubuhnya aneh dan menarik kekosongan. Sebuah layar cahaya ungu muncul untuk memblokir pedang-pedang energi. Duar! Ledakan terjadi. Ia terpental, memuntahkan darah, dan tubuhnya bergetar keras sebelum akhirnya hancur berkeping-keping. Wanita parubaya di sisi lain berusaha menghindar. Ia cepat, jauh lebih cepat dari yang lain. Namun tetap saja, pundak kanannya meledak. Ia bertahan hidup, tetapi kultivator di belakangnya langsung mati disapu pedang energi. Orang ketiga, lelaki tua Heaven's Black keempat, memadatkan 9 naga hitam yang berputar di sekelilingnya. Pedang-pedang energi menghantam naga-naga itu. Lelaki tua itu terdorong mundur, lalu menarik seorang kultivator lain dan menjadikannya tameng hidup. Tubuh kultivator itu tercabik-cabik, mati seketika. Dalam hitungan detik, Wang Lin sudah membunuh 6 orang lagi. Kini hanya tersisa 3 orang. Pakaian putih Wang Lin penuh bercak darah. Ia kembali mendarat di platform, menatap ketiga orang itu dan berkata dingin, "Pergi." Wanita yang kehilangan lengan kanannya pucat sekering es. Ketakutannya melampaui ketakutan akan kematian itu sendiri. Pemuda berambut putih itu seperti gunung yang tak dapat digoyahkan. Ia segera melarikan diri, mencari platform lain. Lelaki tua Heaven's Black keempat juga mundur panik. 1 orang terakhir, yang paling lemah, langsung kabur tanpa menoleh. Namun semua itu sia-sia. Ledakan gemuruh terdengar, kolom kabut menembus langit, menyapu habis ke-6 orang yang barusan menginjak platform itu. Dan itu belum berakhir. Kolom kabut muncul di bawah platform lainnya, menghancurkan semuanya. Dalam hitungan nafas, hanya 28 dari 43 platform yang masih berdiri. Ratusan kultivator tanpa platform kini tinggal kurang dari 80 orang. Wang Lin berdiri di platformnya, menatap dingin. Tak ada satupun yang berani mendekat. Pembantaian yang ia lakukan sudah lebih dari cukup mengguncang hati mereka. Tatapannya melintas. Di sana, ia melihat wanita dari klan pemusnah segel. Ia duduk di platformnya dengan cahaya lembut memancar dari alisnya. Cahaya itu menjadi pelindung, memutar setiap serangan para kultivator tanpa runtuh. Selain gadis itu, Wang Lin memperhatikan 5 orang lain yang mencolok. Yang pertama, wanita tua berambut putih. Setiap orang yang mendekati platformnya langsung menjerit ngeri. Darah hitam keluar dari mata mereka. Tubuh mereka mengeluarkan uap hitam, mati oleh racun ganas. Platform lain ditempati pria paruh baya yang memegang pot anggur di tangan kiri dan pedang 7 kaki di tangan kanan. Sastra kuno mengatakan, 3 cawan untuk sebuah janji. Ia mendekat anggur,
melambaikan tangan dan pedangnya menembus tengkorak seorang kultivator tanpa ia gerakkan tubuh sedikit pun. Darah muncrat ke tanah membentuk bunga pelum. Ada lebih dari 10 bunga pelum darah di platformnya. Platform berikutnya dikuasai pria berjubah ungu yang memancarkan energi yin mencekam. Ia mengibaskan lengan bajunya, seekor ikan ganas sepanjang 10.000 kaki berenang di belakangnya, melahap siapa saja yang mendekat. Yang terakhir, seorang pria kurus berpakaian hitam dengan mata tertutup. Ia bergerak begitu cepat hingga Wang Lin pun hampir tidak bisa melihatnya. Ketika bayangannya masih tertinggal di udara, para kultivator di sekitarnya sudah menjerit. Jiwa asal mereka tercabut, tubuh mereka jatuh ke lautan kabut. Tidak jauh dari kultivator kurus berkecepatan mengerikan itu, berdiri seorang kultivator yang merupakan kebalikan total. Tubuhnya raksasa, hampir seperti bola besar. Ia tersenyum ramah, mengenakan jubah lebar dan topi datar. Di tangannya ada sebuah sempoa kecil, dan setiap kali ia menggerakkan jarinya, terdengar bunyi klik-klik jernih. Tidak sebanding, gumam si pria gemuk sambil menggeleng. Wajahnya yang penuh daging ikut bergoyang. Dengan satu lambaian tangan, ratusan batasan muncul di udara dan menimpa para kultivator yang berlari ke arahnya. Begitu batasan itu menyentuh mereka, tubuh mereka menegang dan mereka jatuh ke laut kabut seperti disegel total. Meskipun hanya tersisa 28 platform, 7 diantaranya telah berhasil ditembus dan direbut setelah pertarungan brutal. Orang-orang yang berhasil merampas platform pada saat seperti ini jelas bukan orang biasa. Wang Lin memperhatikan para penempati 7 platform itu, yang membuatnya sedikit terkejut. Lelaki tua Heaven's Black keempat yang tadi lolos dari kematian ternyata salah satunya. 5 orang lainnya juga tidak lemah, masing-masing dari klan berbeda. Aura pembunuhan mereka pekat seperti dewa-dewa pembantai yang turun ke dunia. Yang paling aneh adalah seorang wanita tua berwarna hijau dengan wajah penuh benjolan. Tubuhnya gemetar ketakutan, tetapi kehadirannya aneh. Saat ia berjalan, para kultivator di sekelilingnya tiba-tiba kehilangan fokus. Platform yang ia incar sedang diperebutkan lebih dari 10 orang. Namun begitu wanita itu mendekat, mata mereka menjadi kosong, semua mundur tanpa sadar. Bahkan pemilik platform melarikan diri, membiarkan wanita itu duduk dengan tenang. Laut kabut kembali bergemuruh, kolom-kolom kabut melonjak ke langit. Semua pertempuran berhenti seketika. Hanya 28 platform yang tersisa dan para kultivator lain telah mati. Tubuh mereka meledak menjadi daging dan darah atau tenggelam ke kabut. Eliminasi itu singkat, namun benar-benar kejam. Dari ratusan kultivator, lebih dari 90% telah mati. Hanya 28 yang bertahan. Wang Lin duduk bersila, wajah tenang. Ia mulai berkultivasi, mengubah daging dan darah yang ia serap menjadi energi untuk memulihkan diri. Ia belum menampakkan metode sejatinya, identitasnya sebagai penggarap api nirvana murni. Teknik paling berbahayanya, serta harta pusaka utamanya sama sekali belum ia keluarkan. Tempat ini terlalu berbahaya. Ancaman bukan hanya dari makam, tetapi juga dari para kultivator lain yang menyembunyikan kekuatan misterius. Karena itu, Wang Lin sengaja memperlihatkan kekuatannya dengan cara paling efisien, tanpa membuka kartu rahasia. Semua orang di platform masing-masing menghela nafas lega, mulai berkultivasi sambil tetap waspada. Aliran energi bawah tanah mengalir di antara mereka. Setiap orang mengamati satu sama lain dengan cermat. Pertarungan barusan singkat, tetapi semua melihat sedikit dari teknik masing-masing. Begitu juga dengan Wang Lin. Ia mengamati orang-orang tertentu, dan para kultivator lain juga mulai memberi perhatian pada Wang Lin. Ia membantai 6 orang begitu bersih, itu sudah cukup untuk membuat semua orang waspada. Raungannya tadi menekan seluruh suara, bahkan membuat tubuh seorang kultivator Heaven's Black runtuh. Itu membuat mereka semakin berhati-hati. Orang ini tidak mengungkapkan banyak teknik. Gumam pria berjubah ungu pemilik ikan ganas setinggi 10.000 kaki, wajahnya tetap muram. Kekuatan raungannya menghancurkan tubuh seseorang. Pasti ada hubungan dengan mantra suara, kata seorang kultivator yang berhasil merebut platform, menatap tajam ke arah Wang Lin. Sementara itu, sebagian besar orang hanya melihat kekejaman raungannya. Mereka tidak melihat bagaimana ia menyerap kabut darah. Teknik iblis seperti itu semakin sering muncul belakangan ini. Pria gemuk bersempoa itu tersenyum pelan, sempoanya terus berbunyi. Dia pasti ingin membunuhku. Aku harus mencari sekutu. Gadis dari klan pemusnah segel itu pucat. Ia menggigit bibir, rasa malu di matanya semakin kuat. Aku tidak boleh memancing orang ini. Dia melepaskanku tadi. Aku berutang padanya. Pemuda Heaven's Black yang kepalanya pernah ditebas Wang Lin menelan ludah ketakutan. Pertarungan tadi mengguncang jiwanya. Wanita berambut putih panjang perlahan menyingkirkan pandangan. Ekspresinya tetap datar. Tak ada yang tahu apa yang ia pikirkan. Ketika semua orang sibuk memulihkan diri dan saling memperhatikan, dunia sekitar akhirnya menjadi tenang. Laut kabut pun seolah diam. Setelah beberapa waktu,
Seorang kultivator bangkit dan mencoba meraih harta di depan kepala raksasa di platformnya. Wang Lin membuka mata, mengelurkan tangan, dan bendera setinggi 30 kaki yang berdiri di depan kepala dewa kuno di platformnya terbang ke tangannya. Ia memeriksanya, itu memang harta dewa kuno tetapi tidak terlalu berharga. Ia menyimpannya dan bangkit. Namun pada saat itu, perubahan besar terjadi. Ke-28 platform bergemuruh, langit yang redup meraung lagi dan kilat menari bagaikan ingin membelah dunia. Sebelum siapapun sempat bereaksi, 28 platform mulai tenggelam. Semua kultivator tersentak kaget. Dalam sekejap, platform-platform itu jatuh lebih dari 100.000 kaki. Angin meraung di luar platform mencabik tubuh para kultivator. Darah terasa seperti hendak tercabut keluar. Namun siapapun yang bertahan dari pembantaian pertama bukanlah orang biasa. Mereka menahan diri tanpa bersuara, tetap tegak di platform masing-masing. Langit semakin menjauh, platform yang lain berubah menjadi titik hitam kecil. Ke-28 platform itu jatuh menembus kabut. Kabut bergejolak hebat sebelum akhirnya menelan semuanya. Mata Wang Lin mengeras, ia merasa platformnya seolah jatuh ke dasar neraka, turun tanpa akhir. Setelah waktu yang tak diketahui, sebuah benturan keras terdengar, platform berhenti. Dunia sekitar penuh kabut, tak satu pun bisa melihat apapun. Bahaya menghentak hati Wang Lin. Ia segera berbalik dan melambaikan tangan. Kabut di belakangnya terdorong menjauh, mengungkapkan makhluk mengerikan humanoid. Tubuhnya penuh nanah, kukunya panjang, dan ia humanoid seperti monster tanpa bentuk. Makhluk itu terpental oleh tamparan Wang Lin, kembali ke kabut dan lenyap. Jeritan lain bergema dari kejauhan. Jelas beberapa kultivator terkena serangan menyelinap. Mata Wang Lin menyala, ia mengenali jenis binatang itu. Meski bentuknya berbeda, aura dan perasaan yang dipancarkannya sangat mirip dengan makhluk yang dulu keluar dari kepala dewa kuno di tanah roh iblis. Wang Lin mendengus dingin, ia melambaikan tangan dan angin menyapu, mendorong kabut menjauh dari platformnya. Beberapa kultivator lain menirunya, menggunakan mantra untuk membuka ruang pandang. Dalam sekejap, kabut dalam radius ratusan ribu kaki tersibak, menciptakan sebuah celah besar. Dari 28 platform, 30 penghuninya telah mati disergap makhluk itu. Aura dingin memenuhi udara, kabut pekat mengelilingi mereka dari segala arah, seakan tempat itu menjadi dunia tertutup yang tidak bisa dilihat ujungnya. Gelombang lolongan terdengar dari kabut, sosok-sosok aneh muncul, dan akhirnya terungkap kepada mata Wang Lin dan para kultivator lain. Makhluk-makhluk humanoid raksasa lebih banyak daripada yang bisa dihitung memenuhi area itu. Ribuan. Adegan itu begitu mengejutkan. Wanita tua hijau itu mengeluarkan suara serak. Rekan-rekan kultivator, apapun klan kita dikirim ke sini bersama. Itu takdir. Di tepi luar makam ini, kita harus melewati ujian untuk bisa masuk lebih dalam. Jangan menahan diri terhadap makhluk ini. Begitu suaranya terdengar, makhluk-makhluk humanoid itu meraung gila dan menyerbu ke arah 25 kultivator di 28 platform. Jumlah mereka begitu banyak seolah menutupi seluruh dunia. Mata Wang Lin berkilat, ia merasakan emosi penuh tekanan dari dalam tubuh makhluk itu, bahkan sempurna untuk menyalakan api etereal. Di alam dalam dan alam luar, penggarap api etereal adalah keberadaan misterius, hampir tak terlihat selama puluhan ribu tahun. Namun legenda mereka terkenal. Rumor yang menakutkan beredar di seluruh sistem bintang kuno. Dengan satu lambaian tangan, ribuan akan berubah menjadi abu. Dengan satu tatapan, 7 emosi musuh akan terbakar. Kemunculan seorang kultivator api etereal adalah mimpi buruk bagi para musuhnya. Kemarahan mereka dapat memicu seluruh dunia bergetar dan menyisakan gunung mayat. Desas-desus semakin banyak, semakin mengerikan. Selain gadis klan pemusnah segel, tidak ada seorang pun, bahkan wanita berbaju putih, yang tahu bahwa di antara mereka tersembunyi seorang kultivator api etereal legendaris. Dan sebelum api etereal dinyalakan, tidak ada yang bisa menyadarinya. Dan cerita pun bersambung. Pesan dari episode ini, di makam Orde Kuno, 1 detik ragu bisa berakhir maut. Di hidup kita sekarang, hasilnya mungkin bukan kematian, tapi bisa hilangnya peluang, rezeki, atau masa depan. Wang Lin selamat karena ia tenang, tegas, dan tidak mudah dipengaruhi. Dan itulah pelajaran untuk kita hari ini. Di tengah tekanan hidup dan suara orang lain yang makin bising, yang bertahan adalah mereka yang fokus pada jalan sendiri. Kadang yang kita butuhkan bukan kekuatan besar, melainkan ketegasan untuk melangkah, dan keberanian menolak hal-hal yang tidak membawa kita maju. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kali ini sampai akhir. Saya Ilham Baris, beserta seluruh jajaran leluhur sekte Purwomonte Series, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dan gas cuy!